إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ma'asyar muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kenikmatan kepada kita semua berupa berkumpulnya kita dalam rangka kita untuk sama-sama tafaquh fiddin, mempelajari dan mendalami agama. Karena belajar agama ini termasuk ketaatan yang paling tingginya. Belajar ilmu agama merupakan amalan yang paling cepat mengantarkan seorang ke dalam surganya. Rasul pernah bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Surga merupakan cita-cita tertinggi setiap mukmin, setiap mukminah, harapan termulianya. Ternyata ini akan bisa kita tempuh dengan cepat dengan kita menuntut ilmu agama. Maka sekali lagi, kenikmatan belajar ilmu agama adalah kenikmatan yang sangat pantas untuk kita syukuri. Melebihi syukurnya kita mendapatkan harta dunia beserta isinya. Ma'asyal muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita memanfaatkan waktu yang ada untuk sama-sama kita mengkaji salah satu kitab. Kita sedang mengkaji di dalam Kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, yaitu kitab tauhid yang ini merupakan haknya Allah atas seorang hamba, yaitu kewajiban hamba kepada Allah. Dan ini merupakan kewajiban yang asasi, haknya Allah yang paling dasar, yaitu kita mentauhidkannya. Pada pertemuan pertama dulu, alhamdulillah, kita telah menjelaskan tentang muqaddimah, pembukaan dari kitab tauhid. Dan insyaallah di malam yang mulia ini, untuk mempersingkat waktu, kita memulai menjelaskan di dalam ayat-ayat, hadis-hadis yang dinukilkan penulis kita di dalam kitab tauhid. Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan tulisan-tulisan penulis di sini, Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi, beliau selalu mengajarkan kepada kita. Beliau bikin bab, kemudian dalil. Bahkan terkadang beliau bikin bab dalam kitab tauhid ini pun babnya dengan ayat. Ya, bab dengan ayat nanti. Ini kenapa Bapak sekalian? Beliau sedang mengajari kita semua bahwa agama Islam ini
adalah agama dalil, agama yang sangat ilmiah, karena semua amalan kita, semua keyakinan kita itu bersandar kepada dalil. Dan ini hanya ada pada Islam. Itu agama yang sangat nyata bahwa yang kita amalkan ini betul datang dari Allah dan datang dari Nabi. Maka Allah mengingatkan kepada kita, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan sekali-kali kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak tahu ilmu tentangnya. Apa kata Allah? Jangan sekali-kali kalian mengikuti sesuatu dalam perkara yang tidak tahu ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati ini mas'ula, semua akan dimintai pertanggungjawaban. Semua akan dimintai pertanggungjawaban. Maka seorang yang mereka beramal ya berdasarkan dalil Al-Quran ataupun sunnah Nabi, maka mereka adalah orang yang paling ringan pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, di hari kiamat kelak Allah tidak akan pernah menerima orang-orang yang beramal, orang-orang yang berkeyakinan dan mereka karena bersandar kepada nenek moyang mereka. Tapi kan bapak saya seperti ini, tapi guru saya seperti ini, tapi tidak diberikan uzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya menuntut jangan mengikuti apa yang tidak kalian tahu ilmu tentangnya. Maka Allah di hari kiamat cuman bertanya tentang satu hal, madza ajabtumul mursalin, apa yang telah kalian ikuti, apa yang telah kalian terima dari para rasul Allah, dari para rasul. Ya, rasul bawanya apa? Syariat. Maka di hari kiamat nggak bisa, Allah, saya kan belajar sama guru, saya kan belajar sama bapak ibu saya. Itu alasan tidak pernah Allah terima. Karena bukan itu Allah menurunkan agama. Allah turunkan agama dengan menurunkan seorang nabi yang membawa wahyu. Ya, maka masya Allah ini adalah tugas yang berat Bapak sekalian. Kita sebagai seorang muslim dituntut Allah untuk mempelajari Islam yang mulia ini. Penulis kitab di sini beliau mendatangkan beberapa ayat dan beberapa hadis. Di dalam kitab tauhid ini beliau yang pertama kali langsung mengatakan, qala wa qaulullahi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat Adz-Dzariyat ayat 56. Kata Allah, wa ma khalaqtul jinna, dan tidaklah aku ciptakan jin wal insa dan manusia illa liya'budun, melainkan agar mereka beribadah kepadaku, melainkan beribadah kepadaku. Ini Bapak sekalian, ini ayat merupakan ayat yang sangat ringkas namun luar biasa dari sisi maknanya. Allah mengatakan, aku tidak pernah menciptakan jin dan juga manusia kecuali satu tujuannya, yaitu agar beribadah kepadanya. Abdullah ibn Abbas tatkala beliau menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, kullu ma warada fil qur'ani al-ibadah al-muradu bihi at-tauhid. Kata Ibnu Abbas, setiap lafaz yang datang dari Al-Quran yaitu lafaz ibadah, maka yang Allah maksudkan adalah tauhid, yaitu mengesahkan kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita kembali kepada tafsir Ibnu Abbas, seakan-akan Allah mengatakan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia hanya satu tujuan, agar jin dan manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Maka ma'asyarul muslimin, sekarang muncul pertanyaan. Kita jangan sampai kemudian tahu tujuannya untuk ibadah. Apa itu ibadah? Apa itu ibadah? Ini adalah pertanyaan yang sangat mendasar. Para ulama ketika menjelaskan makna ibadah, secara bahasa maknanya adalah az-zul. Zul yaitu merendahkan, menghinakan. Berarti kalau seorang beribadah kepada Allah, dia menghinakan kepada Allah, dia merendahkan dirinya di hadapan Allah.
Coba dari sini saja kita bisa melihat ibadah itu berarti apa? Kita merasa butuh sangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita rendah, kita sangat hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka para ulama ketika menjelaskan makna ibadah itu mirip-mirip. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Sebagaimana di dalam tafsirnya, beliau mengatakan bahwa ibadah itu wa ibadatuhu hiya ta'atuhu bi fi'lil ma'mur wa tarkil mahdhur. Kata Ibnu Katsir, beribadah kepada Allah adalah ta'atuhu, mentaatinya bi fi'lil ma'mur, dengan menjalankan perintah, wa tarkil mahdur, dan meninggalkan larangan. Itu ibadah. Jadi kalau dengan ucapan Ibnu Katsir ini tergambar bahwa seorang yang beribadah kepada Allah itu apa? Mentaati Allah atas perintahnya dan menjauhi larangannya. Insyaallah ya, dan menjauhi larangan Allah. Bagaimana kita bisa tahu itu perintah, itu larangan? Dengan apa, Pak? Dengan belajar. Dengan belajar. Maka sudah, kalau kita ingin betul-betul ibadah kepada Allah, tidak akan bisa kita tempuh melainkan dengan kita belajar. Maka jangan sampai kita menyangka suatu amalan yang kita perbuat itu ibadah, ternyata apa? Itu adalah kemaksiatan kepadanya. Ini ketika kita beribadah tanpa didasari dengan ilmu. Itu ya, Masya Allah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau ketika menjelaskan tentang makna ibadah, sebagaimana dinukilkan di dalam kitab beliau Majmu'ul Fatawa, beliau mengatakan bahwa al-ibadatu hiya ta'atullah bimtithali ma amarallahu bihi ala alsinatir rusul. Beliau mengatakan ibadah adalah mentaati Allah dengan menjalankan apapun yang Allah perintahkan melalui lisan para rasulnya. Ulangi lagi kata beliau, ibadah adalah mentaati Allah dengan menjalankan segala perintahnya ya melalui lisan para rasulnya. Perhatikan, beliau luar biasa di sini. Jadi ibadah itu mentaati Allah dengan segala yang diperintah Allah dengan melalui lisan para rasul. Artinya apa? Mentaati Allah tidak sembarang. Itu kita mengambil petunjuk, mengambil cara yang diajarkan para rasul. Ini dalam kitab Majmu'ul Fatawa. Di dalam Kitabul Ubudiyah, beliau ketika menjelaskan makna ibadah itu cakupannya lebih luas lagi. Di dalam Kitabul Ubudiyah, kalau kita mau buka ya di halaman yang ke-23. Ya. Beliau mengatakan bahwa yang namanya ibadah adalah al-ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal a'mal al-zahirati wal batinati. Ini luar biasa bagusnya kata para ulama, ini adalah definisi yang paling luasnya. Apa itu ibadah? Kata beliau mengatakan ibadah adalah suatu nama yang mencakup semua yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Perhatikan keterangannya apa? Ibadah adalah suatu nama yang mencakup segala yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik ucapan maupun perbuatan, baik yang lahir maupun yang batin, yang nampak maupun tersembunyi. Masya Allah Bapak sekalian, pokoknya segala yang Allah cintai, segala yang Allah perintahkan, itu adalah ibadah. Allah memerintahkan kepada kita untuk sholat, ibadah. Allah perintahkan kita berpuasa, ibadah. Allah perintahkan kita berbuat adil, ibadah berarti. Allah perintahkan kita berbuat baik kepada keluarga, ibadah. Allah perintahkan kita berbakti dengan orang tua, itu ibadah. Kenapa? Allah mencintai. Berarti kalau seperti itu, ibadah itu tidak terbatas baca Al-Quran, sholat, puasa. Memang itu ibadah, tapi ibadah bukan hanya itu. Perhatikan Bapak sekalian, jadi segala yang Allah cintai dan Allah ridho, baik itu perbuatan maupun ucapan. Berarti kalau seperti itu luar biasa ya. Jadi Allah
memiliki satu tujuan menciptakan kita untuk ibadah seperti ini. Berarti apa? Ini hakikatnya kita ini menjadikan seluruh umur waktu yang Allah berikan kepada kita adalah untuk berucap, untuk berbuat yang mendatangkan ridhonya Allah. Ya, bahkan kata beliau, ya bisa ucapan dan perbuatan yang lahir maupun tersembunyi. Lah ini pintu ibadah yang luar biasa, Pak. Ada yang nampak, kita sholat kelihatan, kita haji kelihatan, sedekah kelihatan. Bahkan ada ibadah yang sifatnya batin. Seperti apa? Kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ibadah, Pak. Kita cinta kepada Rasul, kita cinta kepada kebaikan, kita cinta kepada orang-orang beriman. Itu adalah ibadah. Maka kalau kita tahu pintu ibadah yang batin ini, Masya Allah, bisa-bisa kita ibadah full 24 jam. Kita mau tidur, tidur ingat, kita bisa tidur nikmat dari Allah. Ya, bersyukur kepada Allah. Kita bisa beribadah dengan syukur dalam hati. Ya, apalagi di masa Covid seperti ini. Banyak perkara yang dulu kita anggap tidak enak, tapi sekarang kita baru sadar itu kenikmatan. Contohnya apa? Bau kentut, Pak. Ya, ada orang, bau kentut ini ya. Sekarang alhamdulillah, Pak. Kenapa? Berarti saya sehat dari Covid. Bisa nyium kentut gitu, Pak. Masya Allah ya. Masya Allah. Ternyata ya nilai kentut sekarang bermanfaat. Orang berbondong-bondong. Kalau kentut kok nggak bau, aduh bahaya ini. Diperiksa positif nanti. Tapi begitu ada orang kentut kecil sekali, tapi baunya menggelegar, bersyukur dia. Berarti apa dia? Masih sehat, bebas dari Covid. Masya Allah ya. Berarti itu kita mendengarkan kentut saja bersyukur, alhamdulillah. Berarti apa? Telinga masih sehat, hidung masih sehat. Karena Covid aman dari kita. Masya Allah. Ini luar biasa sekalian. Maka orang yang dia betul-betul memaknai apa itu ibadah kepada Allah, luar biasa. Ya, tidak ada satupun waktu yang dia lewati melainkan dia akan digunakan untuk ibadah kepada Allah. Karena ibadahnya luas sekali. Jadi Bapak sekalian, beribadah kita dalam bentuk sholat ya nggak banyak. Kita baru sholat malam misalkan 11 rakaat, capek, tidur habis itu. Kita baca Al-Quran, apalagi sudah sepuh-sepuh, baru 2 halaman sudah sepet-sepet matanya. Ya, tapi ternyata di sana ada pintu ibadah yang lainnya. Ya, ada pintu ibadah yang lainnya yang tidak kalah pentingnya. Ibadah hati, yaitu ibadah kita cinta kepada kebaikan, kita benci kepada kejelekan, dan seterusnya. Nah, kemudian Bapak sekalian, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah beliau menyebutkan bahwa rukun ibadah ada 2. Ibadah itu memiliki rukun. Ya, seorang tidak akan bisa sempurna di dalam ibadah kepada Allah melainkan dengan terpenuhi 2 rukun. Beliau mengatakan, wal ibadatu tajma'u aslain. Ibadah itu mencakup padanya 2 pokok. Yang pertama adalah ghayatul hubbi wa ghayatul dhulli wal khudu'. Itu puncak daripada kecintaan dan puncak dari perendahan dan penghinaan di hadapan Allah. Ulangi lagi. Ibadah kata beliau ya terkandung di dalamnya 2 macam, 2 pokok, yaitu ghayatul hub, puncak kecintaan, dan puncak kerendahan dan kehinaan. Jadi seorang ketika beribadah kepada Allah harus apa? Dengan penuh kecintaan. Dia suka. Ya, jadi seakan-akan bahwa ibadah kepada Allah itu bukanlah beban, tapi adalah kebutuhan hati. Semakin panjang dia beribadah, semakin suka hatinya. Ya, bagaimana orang kalau cinta, dia rindu dengan orang yang dicintai. Ya, nggak ketemu sehari kayak setahun, nggak ketemu sepekan kayak sewindu, nggak ketemu sebulan kayak seabad. Ya, itu. Maka orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan rindu, dia akan pingin segera beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, wa ghayatul dzulli wal khudu'. Ya, dia memiliki puncak penghinaan dan perendahan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia ibadah kepada Allah, dia tahu sekali bahwa dia adalah orang yang hina,
yang tidak punya kemampuan sama sekali dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak sekalian, ya Ibnu Qayyim melanjutkan dalam ucapan yang lain. Ya, ini disebutkan dalam kitab Madarijus Salikin bahwa porosnya ibadah itu ada 15. Beliau mengatakan wa madaruha ala khamsa asyrata qaidatan. Ibadah itu porosnya ada 15 kaidah. Man kamalaha kamala maratibal ubudiyah. Barang siapa menyempurnakan ke-15 kaidah ini, maka dia telah sempurna di dalam ibadahnya kepada Allah. Bapak sekalian, kalau kita sudah menyempurnakan ke-15 poros ini, kita telah sempurna ubudiyah ia kepada Allah. Apa itu? Wa bayanu dzalik, dan penjelasannya kata Ibnu Qayyim, diperhatikan. Annal ibadata munqasimatun 'alal qalbi wal lisani wal jawari. Ibadah itu terbagi, ada ibadah hati dan lisan, serta yang ketiga ibadah anggota badan. Ibadah apa? Ibadah hati tadi seperti kita cinta kepada Allah, kita tawakal kepadanya, berharap hanya kepadanya, takut hanya kepadanya. Itu adalah ibadah hati. Yang pertama. Yang kedua ibadah lisan. Ya, kita mengucapkan syahadat, kita zikir kepadanya, kita mengucapkan kalimat syukur kepadanya, kita menasihati orang. Itu ibadah lisan. Yang ketiga adalah ibadah anggota badan. Kita sholat, kita tawaf ketika haji, ya, kita melangkahkan kaki ke masjid. Itu ibadah anggota perbuatan. Ini 3 macam ibadah. Ya, wal ahkamul lati lil ubudiyyati khamsatun. Dan hukum-hukum tentang masalah ibadah itu ada 5. Ya, jadi tadi 3 porosnya. Setiap ibadah yang ada ini ada 5 hukum. Ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah, ada yang makruh, ada yang mubah, dan ada yang haram. 5. Maka kalau misalkan ibadah hati ada 5, ada yang wajib, ada ibadah hati yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram. Yang wajib, yang sunnah kita laksanakan, mubah kita laksanakan secukupnya, makruh kita tinggalkan, haram ditinggalkan, sempurna ibadah hati kita. Seperti apa? Ibadah hati yang wajib, yaitu tawakal hanya kepada Allah, menyerahkan segala urusan kepada Allah. Itu adalah apa? Contoh ibadah hati. Ya, berkaitan tentang masalah pandemi yang menimpa kaum muslimin sekarang ini. Ya, mungkin Bapak sekalian, ya, Allah Azza wa Jalla belum juga angkat wabah ini. Mungkin segala upaya dunia sudah kita lakukan, tapi Bapak sekalian coba kita perhatikan, mungkin jadi ada upaya syar'i yang belum kita tempuh. Apa diantaranya? Takwa. Allah berfirman di dalam surat At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi dari segala masalah yang dia hadapi. Abdullah ibn Abbas ketika menafsirkan ayat ini, yaitu yunjihi min kulli karbin fid dunya wal akhirah, yaitu Allah akan selamatkan hamba tersebut dari berbagai macam bahaya, baik di dunia maupun di hari kiamat. Kita tahu sekali, ya, pandemi Covid membahayakan. Ternyata kata Allah, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan solusi. Ibnu Abbas mengatakan apa? Allah selamatkan dia dari berbagai macam mara bahaya di dunia dan di hari kiamat kelak. Maka coba sekalian, seluruh kaum muslimin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, minta pertolongan kepadanya dengan penuh ketulusan. Coba kita tempuh. Ya, yang kedua adalah tawakal kepadanya. Serahkan segala urusan kepadanya. Ini ibadah hati. Kenapa? Allah melanjutkan ayatnya, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupi, Allah akan lindungi. Ya, makanya Bapak sekalian, sangat mungkin, ya, dengan tawakalnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengannya Allah akan berikan pertolongan. Nabi Ibrahim alaihissalam, tatkala beliau hendak dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala, ya, secara akal manusia hidup dilemparkan ke api, ya, hitungan menit mati dia.
hitungan menit mati, ya. Tapi perhatikan, 3 hari 3 malam Nabi Ibrahim alaihissalam berada di tengah-tengah kobaran api, beliau selamat, bahkan tidak sehelai rambut pun yang terbakar dari beliau. Ya, apa alasannya Bapak sekalian? Ternyata tatkala Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api, ucapan beliau hanya mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah yang mencukupi kami, dan Allah adalah sebaik-baik tempat kita mengembalikan segala urusan kita. Ini adalah kalimat tauhid. Ini adalah kalimat kemurnian tawakal hanya kepada Allah. Perhatikan, kalimat singkat ketika kita ucapkan dari hati yang paling dalam, penuh dengan keyakinan dan kejujuran. Ternyata apa? Langsung dijawab Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban Allah? Allah berfirman kepada api, "Ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah kamu api yang dingin yang menjadi sebab keselamatan Ibrahim alaihissalam. Berarti Bapak sekalian, api itu dingin. Api itu dingin, tidak sedikit pun mengantarkan kepanasan. Apa sebabnya? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bukan mustahil ma'asyiral muslimin bahwa upaya yang kita lakukan ini dengan kita semakin mendekatkan diri kepadanya, kita semakin insaf, kita semakin sadar bahwa tidaklah musibah ini menimpa kita, menimpa kaum muslimin, menimpa negeri kita ini melainkan karena dosa kita. Ya, karena Allah mengatakan wa ma asabakum, ya, wa ma asaba min musibatin fil arli wala fi anfusikum, ya, illa bima kasabat aydikum. Tidaklah ada satupun musibah yang menimpa kalian, baik di bumi maupun pada diri kalian, melainkan disebabkan karena ulah kita sendiri. Apa itu? Dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak sekalian, coba kita bertobat kepada Allah, kita meluruskan akidah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar apa? Allah segera angkat wabah seperti ini. Nah, ini yang pertama. Jadi ibadah hati itu ada sifatnya wajib. Ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah. Ya, ibadah hati ada yang sifatnya makruh, ada yang haram bahkan sama sekali. Maka yang wajib kita laksanakan, yang sunnah kita laksanakan, sempurna ibadah kita. Demikian juga ibadah lisan kita. Ada ucapan yang wajib, seperti kewajiban kita mengucapkan syahadat, kita mengucapkan takbiratul ihram, Allahu akbar ketika sholat. Ya, itu semua kita lakukan, sempurna ibadah lisan kita. Demikian juga anggota badan kita. Maka Bapak sekalian, andaikan kita paham betul tentang makna ibadah ini, sempurna ibadah kita kepada Allah. Anggota badan ini kita mana yang wajib kerjakan, yang sunnah kerjakan, mubah kerjakan semampunya, makruh haram kita tinggalkan. Sempurna ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ayat yang pertama, itu makna ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka dalam ayat yang mulia ini Bapak sekalian, kita bisa mengambil beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah wujubu ikhlasil ibadati lillah. Wajibnya mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Ya, dan Allah mengatakan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka mentauhidkan aku, beribadah kepada aku. Ini wajibnya kita mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Kapan hilang pada diri seorang hamba mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, yaitu mereka terjerumus dalam kesyirikan, tunggu saja berbagai macam mara bahaya, berbagai macam musibah menimpa umat manusia, ternyata porosnya karena syirik kepada Allah. Dah, mana Ustaz? Betul. Betul. Allah berfirman di dalam surat Maryam, ketika Allah menyebutkan bagaimana ngeri dan bahaya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, wa qalu takhadar rahman walada laqad ji'tum syai'an iddah takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda anda aulir rahmani walada. Allah mengatakan, mereka orang-orang musyrik mengatakan Allah punya anak. Ucapan syirik kepada Allah. Orang musyrik mengatakan Allah punya anak. Maka Allah balas, Allah jawab ucapan mereka, laqad ji'tum syai'an iddah, sungguh kalian telah datang dengan membawa perkara yang sangat keji dan perkara yang sangat mungkar. Ucapan seperti itu ternyata mengundang reaksi langit, bumi dan gunung. Apa reaksinya?
takadu samawatu yatafattarna minhu, hampir-hampir langit mau runtuh, wa tanshaqqul ardu, bumi terbelah, wa takhirrul jibalu hadda, dan hampir-hampir gunung akan hancur luluh lantang. Kenapa? Anda aulir rahmani walada, ketika mereka menuduh Allah punya anak. Perhatikan, berarti anggapan manusia Allah punya anak, itu hakikat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang mengundang berbagai macam bahaya. Gunung meletus, gempa bumi di mana-mana, banjir bandang mengakibatkan kematian manusia. Allah sebutkan sebabnya apa? Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini yang perlu kita perhatikan Bapak sekalian. Kemudian yang kedua, di dalam ayat yang mulia ini terdapat hikmah pada penciptaan jin dan manusia. Hikmah penciptaan jin dan manusia tidak lain dan tidak bukan adalah cuma satu tujuannya, memurnikan ibadah hanya kepadanya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Berarti luar biasa Bapak sekalian. Kita harus sadar Bapak sekalian, kita diciptakan Allah, orang tua kita, anak-anak kita, keluarga kita, tetangga kita ini ternyata Allah ciptakan bukan sia-sia, melainkan satu tujuan yang sangat inti, itu agar apa? Kita beribadah kepadanya. Kalau itu tujuan inti, maka Allah pun kelak di hari kiamat akan nuntut kita dari ibadah ini. Sejauh mana kita ibadah kepada Allah, nggak akan keluar daripada itu Pak. Allah nuntut kita itu tergantung dengan ibadah kita kepada Allah. Nah, dari poros ini Allah akan mintai kepada kita pertanggungjawaban. Nah, ini nomor dua. Jadi jin pun ibadah. Ini perhatikan Bapak sekalian, Allah pun wajibkan ibadah kepada kalangan jin. Makanya kalau kita kok takut sama jin, kebalik Pak. Ya, mau ke kamar mandi takut. Kenapa? Takut ada jin tanpa kepala Pak. Takut ada setan. Habis ada orang mati, takut jadi pocong, gitu ya. Itu keliru. Jin saja, ya, mereka ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka takut kepadanya, mengharapkan rahmatnya. Kok kita ibadah kepada jin mau-maunya? Coba sekalian, orang belajar tauhid ini menjadikan dia berani. Coba kita lihat Rasulullah SAW ketika selesai melakukan Fatu Mekah, kota Mekah dikuasai kaum muslimin, Rasul perintahkan Khalid bin Walid untuk mendatangi Uzzah. Apa itu Uzzah itu? Uzzah itu adalah pohon besar. Di atasnya ada rumah yang biasa diagung-agungkan, biasa dijadikan orang untuk meminta hajat di situ. Di pohon besar. Begitu selesai menghancurkan atau menaklukkan kota Mekah, Rasul utus Khalid bin Walid. Khalid datangi Uzzah. Khalid datang, ditebang pohonnya Pak. Setelah roboh, rumahnya dihancuri. Ternyata apa? Jin penunggu itu datang. Memang ada jin. Jadi selama ini orang-orang ketika meminta kepada pohon tadi, dia minta sesuatu dijawab. Datang ke situ, minta ini, siap, minta berapa? Ya Uzzah, saya lagi butuh ya duit untuk beli mobil. Ya dulu belum ada mobil ya, pengen beli rumah, bikin rumah. Jinnya ngomong, butuh piro, gitu ya. Kata jinnya itu, sekian juta, siap, lakukan ini ya, cari kambing hitam atau ayam hitam cemani, nanti potong ini macam-macam sudah, ya mantuk-mantuk gitu ya. Nah, ketika pohon dihancurkan, jinnya datang. Khalid bin Walid bukannya lari Pak, coba jenengan lihat jin perempuan rambutnya panjang guyup tanpa gigi, bagaimana Pak? Oh, terbirit-birit. Khalid gak takut sama sekali, ambil pedangnya dipenggal kepala jin, mati di depan Khalid bin Walid. Lapor kepada Nabi, gimana Khalid? Saya berhasil menghancurkan Uzzah dan saya berhasil membunuh jinnya. Mantap boy Khalid. Kata Rasul. Perhatikan, tidak takut sama jin, tidak takut sama setan itu. Setan itu takut kepada kita. Makanya di masa Umar bin Khattab hidup, kalau Umar bin Khattab lewat di jalan kok ada setan, bukan yang pergi itu Umarnya, setannya cari tempat yang lain. Kenapa? Takut sama Umar bin Khattab. Kenapa? Umar bin Khattab kalau lihat setan dipukul sekalian Pak. Coba, ini akidah tauhid betul-betul menjadikan orang berani. Makanya kalau ada laki-laki badannya gede mau subuhan takut ke masjid, bukan anak setan. Wah, ini perlu diperbaiki
akidahnya. Lewat sawah ada itu pocong lewat, nggak ada itu Pak. Ada pernah lihat pocong Pak? Nggak ada, saya yakin, kecuali pocong asli tetangganya mati dipocong dikubur ada. Tapi kalau pocong setan pernah lihat Pak? Belum pernah Pak. Ya, maka jangan pernah kita takut, karena jin pun mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga. Ya, bahwa perintah kita beribadah kepada Allah itu bukan maknanya Allah butuh kepada ibadah kita. Kita jangan GR Pak. Allah perintahkan kita ibadah kepadanya, itu bukan sekali-kali maknanya Allah butuh ibadah kita. Maka kelanjutan ayatnya Allah mengatakan, ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayut'imun. Sungguh kata Allah, aku tidak menginginkan, tidak mengharapkan mereka memberikan rizki kepadaku, aku pun tidak mengharapkan mereka memberikan makan kepadaku. Allah tidak butuh rizki, Allah tidak butuh makan. Allah tutup ayatnya, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah yang maha kuat dengan kekuatan yang luar biasa, dan Allah yang memberikan rizki. Perhatikan, Allah tutup ayatnya untuk meyakinkan kita ibadah kita kepada Allah kebutuhan kita, bukan kebutuhan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka andaikan seluruh kita beribadah kepada Allah, tidak akan menambahkan kekuasaan Allah. Andaikan seluruh manusia kafir kepada Allah, tidak mengurangi sedikit pun kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah yang nomor 3. Ya. Faedah berikutnya di dalam ayat yang mulia ini menunjukkan ya bahwa zat yang berhak untuk disembah dialah yang telah menciptakan alam semesta ini. Ya, hanya Allah yang mampu menciptakan. Maka hanya kepada Allah lah hendaklah kita beribadah kepadanya. Sudah Isya, monggo di azan dulu.
Bismillah. Kita lanjutkan sebentar ya. Faedah yang berikutnya di dalam ayat yang mulia ini adalah isbat wujudil jin. Penetapan adanya wujudnya jin. Jadi jin itu ada. Ya. Dan jin itu Allah Azza wa Jalla ciptakan ya mimma rijim minar, diciptakan dari api. Jin Allah ciptakan dari api ya. Dan jin ini keadaan mereka seperti manusia, hanya saja mereka ini makhluk gaib ya, makhluk gaib yang tidak bisa dilihat manusia dengan mata kepala ya. Tetapi jin ini ya, mereka adalah makhluk yang Allah bebankan kepada mereka syariat sebagaimana halnya manusia. Maka jin ada yang soleh, ada yang tidak soleh, ada mukmin, ada kafirnya. Maka Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang jin, inna minna salihuna wa minna duna dzalik. Sesungguhnya ada di antara kami jin, kata jin itu apa? Ada yang soleh, dan di antara kami ada yang tidak soleh. Ini kehidupan jin ya. Makanya luar biasa jin ini ya, makhluk yang sama seperti kita, tidak ada kemuliaan yang lebih daripada manusia. Tetapi kemuliaan di hadapan Allah diukur dengan apa? Diukur dengan ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwanya. Ini faedah dari beberapa dari ayat yang mulia ini. Kemudian sebagai penutup Bapak sekalian, bahwa ubudiyah, peribadahan hamba kepada Allah ini terbagi menjadi tiga. Peribadatan kepada Allah itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah ibadatun amatun, ibadah yang sifatnya umum, yaitu apa? Seluruh makhluk Allah ini semua mereka tunduk kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Tidaklah segala yang ada di langit dan di bumi melainkan mereka datang kepada Allah abdan, dalam keadaan mereka sebagai hamba bagi Allah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa semua makhluk, mukminnya, kafirnya, mereka tidak bisa lepas untuk mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikatnya mereka itu tunduk kepada Allah. Coba orang sekafir apapun, orang seingkar apapun kepada Allah, bisakah mereka bertahan hidup tanpa rizki dari Allah? Tidak pernah. Ya, maka sadar tidak sadar hakikatnya mereka merendahkan kepada Allah. Ini yang pertama, ubudiyah amah. Yang kedua adalah ubudiyah khasah, yaitu ubudiyah yang khusus. Allah menyebutkan wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Ar-Rahman, perhatikan, hamba-hamba Ar-Rahman siapa? Yaitu orang-orang yang mereka berjalan di atas muka bumi ini haunan, dengan merendahkan diri, tidak menyombongkan diri. Itu hamba-hamba Allah. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jika ada orang-orang bodoh ini ngajak debat, ngajak ngobrol dengan dia, bagaimana? Qalu salama, selamat tinggal, ditinggal. Enggak mau apa? Enggak mau ngeladeni orang-orang bodoh, apalagi berbicara, apalagi debat urusan agama. Tinggal. Itu sifat ibadah rahman. Yang kedua ya. Dan yang ketiga adalah ibadah khasatul khas, khususnya khusus lagi. Sebagaimana Allah sebutkan tentang Nabi kita Muhammad SAW di dalam surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari masjid Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Allah menyebutkan dengan apa? Lafaz abdan, hamba kami. Allah ketika menyebutkan tentang Nabi Nuh alaihissalam, innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya Nabi Nuh alaihissalam adalah seorang hamba yang syakur, banyak bersyukur. Perhatikannya, Allah sebutkan hamba. Maka ini adalah apa? Ibadah yang sifatnya khusus, lebih khusus lagi. Orang-orang khusus. Ini Bapak sekalian, kita masuk mana? Kita masuknya nomor 2.
Minimalnya 2. Jangan sampai kita nomor 1. Kita merasa rendah kepada Allah karena butuh kepada Allah. Ya, seperti halnya orang-orang kafir yang mereka tidak mengenal haknya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, kita baru selesai menjelaskan satu ayat. Ya, Masya Allah, tentang ayat sangat ringkas, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang pelajaran yang sangat penting kita ingatkan bahwa tidak ada tujuan Allah menciptakan kita semua melainkan untuk ibadah kepadanya, memurnikan ibadah hanya kepadanya. Maka jangan sampai kemudian berlalu satu hari, berlalu satu waktu dari kita, melainkan kita isi dan kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan ibadah lisan, ibadah hati, maupun dengan ibadah anggota perbuatan. Tidak ada sedetik pun yang lewat kepada kita melainkan kita jadikan sebagai lahan, ladang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Sebelum kita tutup, barangkali ada disampaikan atau ditanyakan, falyatafaddal. Alhamdulillah. Tidak ada, berarti kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.